Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Aulia dengan NIM 102200004. Saya adalah mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan memilih jurusan Hukum Pidana Islam dan pengertian hukum perdata menurut para ahli, sejarah hukum perdata di Indonesia, serta definisi kontrak perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen pengumpunya. Yang pertama adalah keuntungan memilih jurusan hukum pidana Islam. Tentu saja banyak sekali bisa kita dapatkan di jurusan hukum pidana Islam ini. Dengan memilih jurusan yang tepat, sudah pasti akan banyak manfaat yang bisa kita temukan di dalamnya. Jurusan yang satu ini akan benar-benar bisa membawa menjadi prospek yang bagus untuk masa depan kita nanti jika kita mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Di satu sisi, hal tersebut juga akan memberikan kepada kita manfaat yang lebih banyak. Yang pertama adalah memperoleh pemahaman mengenai hukum pidana Islam. Keuntungan memilih jurusan hukum pidana Islam ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang jurusan satu ini. Hal tersebut akan memberikan manfaat yang jelas lebih banyak. Pasalnya, ada banyak sekali keunggulan yang akan bisa kita dapatkan di dalamnya. Hukum pidana Islam sudah pasti menjadi pilihan yang tepat bagi kita untuk mendapat hasil yang maksimal untuk wawasan dan bekal ilmu pengetahuan di masa mendatang. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah membantu kita dalam mendapatkan prospek kerja yang terbaik. Tentu saja ini akan sangat berguna di masa mendatang. Pasalnya ada banyak sekali jenis dan pilihan pekerjaan yang berkaitan dengan sektor hukum, terutama hukum pidana Islam. Karena itulah, dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana Islam tersebut, sudah pasti akan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Manfaat yang ketiga adalah, dan manfaat yang terakhir adalah menjadi pribadi yang lebih unggul dan berkualitas, serta pemikiran yang lebih kritis dan lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Pada penerapannya, ada banyak sekali manfaat yang nantinya bisa kita dapatkan di dalamnya. Hadirnya ilmu pengetahuan yang bermanfaat di bidang tertentu tersebut akan berguna tak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi masyarakat. Pengertian hukum perdata menurut para ahli. Hukum perdata diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak, harta benda, dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum privat sebab mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Profesor Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Lanjut, sumber sejarah hukum perdata di Indonesia. Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubung dengan sejarah hukum perdata Eropa, terutama Eropa kontinental yang diberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Code Civil de Frances. Masyarakat Eropa juga mengenalnya sebagai sebutan Kode Napoleon. Terhitung tahun 1809 sampai 1811, di mana Perancis tengah menjajah Belanda. Seiring dengan itu pula Raja Ludwig Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Ingrid Voorheet Koninkrijke
Holland. Isinya hampir sama dengan Kode Sivil de Franchise, dan Kode Napoleon diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Kode Napoleon dan Kode Sivil de Franchise sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814 Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil. Dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat Mr. Kemper dan dikenal sebagai Onward Kemper. Namun, sebelum tugasnya selesai, Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. Selanjutnya, kodifikasi hukum Belanda diteruskan oleh Nicolai, yang ketika itu menjadi ketua pengadilan tinggi di Belanda. 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Perdata Belanda, serta dibuat WVK atau Wetboek van Kophandel, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika Belanda menjajah Indonesia, secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Bahkan KUH Perdata dan KUH Dagang hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1948 atas dasar asas konkordansi, asas politik. Indonesia memberlakukan kedua kitab undang-undang tersebut secara resmi. Selanjutnya adalah definisi kontrak perkuliahan untuk mempermudah bagi mahasiswa dan dosen pengumpunya tersebut. Definisi kontrak perkuliahan merupakan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai berbagai aspek perkuliahan, termasuk di dalamnya mengenai bentuk dan isi program belajar. Fungsi kontrak perkuliahan adalah menjelaskan peranan dan tanggung jawab mahasiswa dan dosen dalam rangka meningkatkan efisiensi belajar. Tujuan, pedoman penyusun kontrak perkuliahan ini disusun dengan maksud untuk dapat membantu dosen dalam menyusun kontrak perkuliahan atau kontrak belajar bagi setiap mata kuliah yang diampu, agar pelaksanaan proses pembelajaran di kelas dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien. Apakah kontrak kuliah ini termasuk dari hukum perdata? Menurut saya termasuk, karena definisi dari hukum perdata adalah hukum untuk perseorangan, hukum individu atau hukum privat. Jadi kontrak perkuliahan ini adalah digamblangkan oleh antara mahasiswa dan dosen, dan itu adalah privat, dan itu adalah perseorangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.